Selamat hari Minggu, saudara-saudari jemaat GKKA Cabang Jakarta. Shalom. Saya berharap banjir Jakarta minggu lalu tidak sampai memberatkan saudara-saudari jemaat secara berlebihan. Semoga di tengah situasi seperti sekarang kita tetap masih dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa fokus dan konsentrasi dalam seluruh kehidupan peribadahan kita. Kehidupan yang seharusnya dijalani setiap hari untuk menyembah Allah. Oleh karena itu, saudara generasi, mari saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi untuk kesempatan di mana kami boleh kembali berhimpun meskipun tidak berkumpul di satu gedung secara fisik, tetapi hati, tubuh, dan seluruh jiwa kami bersama-sama menyembah Engkau sebagai satu keluarga besar GKKA Cabang Jakarta. Oleh karena itu, kiranya Engkau berkenan berbelas kasihan, supaya apa yang Engkau mau sampaikan melalui firman-Mu boleh mendarat di dalam hati setiap kami, dan kami boleh menghidupi dan melakukannya baik sebagai satu gereja maupun sebagai keluarga ketika kami kembali ke dalam segala rutinitas kehidupan yang Kau percayakan. Tuhan, kuduskan kami sehingga kami boleh layak bukan cuma mendengar tetapi menerima dengan hati yang bersih akan firman-Mu ini. Sehingga kuasa Roh-Mu tidak terhalang ketika firman itu mau betul-betul mengendap di dalam seluruh identitas dan jati diri kami. Tuhan sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan dan kami semua yang mendengar, merenungkan, dan belajar untuk dapat menaati apa yang Kau ajarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus karena Engkau adalah teladan Tuhan dan juga manusia yang taat sampai pada kesudahan. Dengar seru doa kami, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, April 2018 yang lalu, ada seorang pendeta bernama Pendeta Bill Hybels yang sangat terkenal dari satu gereja di Willow Creek. Ya, nama gerejanya Willow Creek itu nama daerah di kota Chicago. Nah, anggota gereja itu lebih dari 25.000 jemaat. Beliau mengundurkan diri dari jabatannya setelah melayani dan membangun gereja Willow Creek lebih dari 40 tahun. Ya, gereja itu berdiri tahun 75, kemudian gedungnya ada bagus sekali, besar sekali tahun 77, dan pada tahun Oktober tahun 2018 yang lalu pendetanya mengundurkan diri. Nah, gereja ini sangat terkenal sekali, populer dengan program kepemimpinan. Jadi banyak sekali para pemimpin gereja di seluruh dunia ikut apa yang disebut sebagai Global Leadership Summit. Nah, kemudian kebaktian gereja juga dilakukan dengan sangat-sangat apik sekali. Gereja ini terkenal dengan branding kebaktian yang disebut sebagai seeker sensitive service. Jadi kebaktian gereja dirancang sedemikian rupa supaya bisa menjangkau orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus. Makanya disebut sebagai seeker sensitive service. Nah, slogan kebaktian gereja yang didengungkan, jadi ya brandingnya ya, branding gereja, branding kebaktiannya adalah sit back and relax. Nah, banyak sekali gereja di seluruh dunia mencoba mengimitasi kebaktian seeker sensitif dari gereja Willow Creek ini. Nah, tetapi bukan cuma dari sisi kebaktian, bukan cuma dari program kepemimpinan. Gereja ini juga luar biasa sekali di dalam program pemuritan. Namun sayangnya April 2018 yang lalu, Pendeta Bill Hybels mengundurkan diri lebih cepat dari rencana emeritasi di bulan Oktober 2018. Mengapa, saudari? Karena di bulan Maret ia dituduh melakukan pelecehan seksual kepada beberapa staf gereja, penatua gereja, ataupun anggota gereja. Satu berita yang begitu menyedihkan dan juga menggemparkan gereja-gereja di seluruh dunia. Ternyata beliau melakukan hal ini lebih kepada
2 orang, ya, melalui ratusan email, melalui wawancara yang diinvestigasi oleh satu surat kabar bernama Chicago Tribune. Jadi tuduhan pelecehan seksual itu terjadi dengan cara ia memeluk wanita dalam waktu yang lama. Dia memaksa mencium wanita dan mengundang rapat privat di kamar hotel. Nah, Chicago Tribune mengeluarkan artikel yang menggemparkan dunia kekristenan dan dunia setelah surat kabar ini mencoba menginvestigasi selama kurang lebih 4 tahun. Tentu pendeta Bill Hybels pada awalnya menyangkal semua tuduhan. Tetapi setelah para korban berani bicara dan diwawancara lebih lanjut, ia tidak lagi bisa mengelak. Saudara yang terkasih, realitas seperti ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Menjadi batu sandungan yang sangat besar bagi masyarakat dunia. Beliau yang sangat memegang teguh penghayatan doktrin gereja Injili, tetapi beliau jatuh dari tempat yang sangat tinggi dan segala reputasi ambruk seketika. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa ia sempat menyangkal akan hal tersebut? Nah, saya percaya ia takut reputasi yang dibangun puluhan tahun itu hancur. Nah, reputasi pendeta ini dibangun karena ia adalah pendeta yang sangat populer. Ia adalah pendeta yang sangat relevan dengan zaman. Sehingga gereja pun termasuk kebaktiannya dirancang dengan konsep marketing yang harus relevan dengan tren budaya di dalam zaman ini. Tanpa disadari, ia menjadikan gereja sebagai komunitas dan institusi yang memukau dan menakjubkan bagi mata dunia. Apalagi bisa membangun gereja raksasa dengan anggota lebih dari 25.000 jemaat. Soalnya terkasih, di dalam kitab suci, khususnya di dalam kehidupan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia menjauh dari popularitas, ketenaran, dan godaan untuk entertain masyarakat. Hal-hal seperti ini bisa ditemukan di dalam beberapa bagian firman Tuhan. Saya akan membagikan 2 bagian firman Tuhan yang menunjukkan hal tersebut. Yang pertama saya bacakan dari Matius 24. Ketika Tuhan Yesus ditanya mengenai tanda akhir zaman. Matius 24 ayat 3 dan 4 yang akan saya bacakan. Nanti kemudian saya akan teruskan bacaan di ayat 5 sampai 14. Ayat 3 dan 4 terlebih dahulu, firman Tuhan di Matius 24 berkata demikian. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara yang terkasih, di dalam bagian narasi ini para murid minta tanda. Show us a sign. Nah, saudara yang terkasih, ini adalah permintaan yang cukup lazim dituntut oleh masyarakat zaman sekarang. Ya, orang Kristen yang udah ke gereja bertahun-tahun pun di dalam hati kecilnya atau bahkan di dalam doa-doanya menuntut Tuhan kasih tanda. Tuhan show us a sign. Tunjukkan kehebatanmu melalui tanda mujizat. Tunjukin kalau kekristenan itu benar-benar hebat melalui kesuksesan saya, kekayaan, banyak keturunan dan sebagainya. Nah, di dalam bagian ini jawaban Tuhan Yesus itu mengejutkan sebenarnya. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan kemudian di ayat 5 kita diberitahu penjelasan lebih detail mengapa Tuhan Yesus menjawab demikian. Ayat 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci.
Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara yang terkasih, fokus penjelasan Tuhan Yesus adalah waspadalah. Karena banyak pengajar palsu. Jangan sampai kamu disesatkan. Akan banyak kedurhakaan. Sehingga kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, saudara yang terkasih, kita tahu. Mungkin kita mendengar. Atau bahkan mungkin kita mengalami. Banyak orang hanya pakai nama Yesus tetapi untuk menyesatkan banyak orang atau untuk kepentingan pribadi saja. Banyak yang buka gereja, nama Yesus dinyanyikan, digemakan, tetapi iman Kristen yang dibangun hanyalah demi kepentingan jaringan bisnis yang lebih luas atau keuntungan keluarga sendiri. Gereja gunakan segala macam cara termasuk segala ornamen dan kemasan entertainment untuk membuat atraksi rohani sehingga orang mau datang ke gereja. Padahal Tuhan Yesus beritahu bahwa murid Kristus akan dibenci oleh karena nama Yesus. Nah, saudara gereja sudah gunakan cara yang ada dalam dunia entertainment supaya orang mau datang ke gereja. Di gereja kadang-kadang ada yang pakai door prize, ada artis, ada insentif yang menguntungkan, pakai teknik menarik massa yang dipelajari dari berbagai event publik dan sebagainya. Tentu tidak salah kalau gereja pakai pencahayaan. Tidak salah gereja keluarkan uang untuk beli audio visual yang baik. Tetapi salah besar kalau gereja gunakan ornamen yang digunakan dalam dunia hiburan dengan motivasi yang sama seperti dunia hiburan, yaitu untuk menarik pengunjung lebih banyak. Nah, urusan motivasi ini memang sulit sekali dinilai ya. Hanya Tuhan yang tahu persis motivasi setiap pemimpin gereja, setiap kita. Namun kita bisa menerka apa motivasi sebuah gereja ketika gunakan semua komponen yang juga dipakai di dalam dunia hiburan. Seperti acara-acara British Got Talent, American Got Talent, Indonesian Idol, dan sebagainya. Kalau pemimpin gereja berkata, kita harus gunakan ornamen tersebut dalam kebaktian gereja untuk menjangkau orang non-Kristen. Khususnya banyak pakai alasan untuk menjangkau generasi muda. Nah, saya khawatir perkataan yang seperti itu sebenarnya merupakan indikator bahwa pemimpin gereja punya motivasi yang salah dan teologi ibadah yang salah. Saudari, gereja ada kebaktian tiap minggu bukan untuk orang-orang non-Kristen. Bagaimana orang yang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bisa menyembahnya? Jadi secara teologi, pemimpin gereja yang berkata kita harus gunakan ornamen dalam dunia hiburan masuk menjadi rancangan kebaktian gereja. Pemimpin gereja orang Kristen yang mengatakan demikian sebenarnya sedang membohongi diri sendiri. Kalau kita pakai alasan itu. Jadi ini salah satu kalimat yang sering muncul di dalam realita kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kata-kata lain, kalau pemimpin gereja berkata begini, kita harus jadi gereja yang relevan dengan zaman. Kita mesti ngikutin zaman. Kita nggak boleh ketinggalan zaman. Ada apa yang baru di dunia, kita mesti ikutin. Nah, perkataan seperti ini harus diwaspadai. Sebab lajur menuju popularitas adalah relevansi yang diberhalakan. Apa sih arti relevan, saudara yang terkasih? Apakah karena mau relevan, lalu kita halalkan segala cara? Apakah Yesus mati di atas kayu salib itu relevan dengan apa yang diinginkan orang Yahudi pada waktu itu? Tidak relevan, saudara yang terkasih. Gereja yang relevan adalah gereja yang memfasilitasi perubahan hidup orang Kristen. Perubahan hidup yang kelihatan wujudnya dalam konteks berbagai relasi. Gereja relevan
Tidak berarti langsung terima pernikahan sesama jenis, lalu buatin liturgi kebaktian pernikahan yang demikian. Gereja relevan adalah gereja yang menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan nilai-nilai kehidupan pernikahan dan keluarga seperti intensi Tuhan di dalam kitab suci. Jadi saudara kasih, Tuhan Yesus itu juga menghindar dari godaan untuk relevan yang salah kaprah. Contoh kisah mujizat Tuhan Yesus di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 itu cerita mengenai Tuhan Yesus memberikan makan ribuan orang. Kemudian setelah mereka kenyang mereka takjub lalu ingin paksa Yesus jadi raja. Tetapi Tuhan Yesus menyingkir dari godaan popularitas dan tidak membiarkan identitas dirinya dinilai oleh orang banyak. Pasal 6 Yohanes ayat 15 berkata demikian. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia kemudian menyingkir ke gunung seorang diri. Nah, saudara kasih, apa yang dikatakan Tuhan Yesus ternyata terbukti bahwa orang-orang ini pengen deket-deket Yesus karena pengen dapat kepentingan pribadi, dapat keuntungan pribadi, yaitu kenyang makan. Yohanes 6 ayat 22 sampai 24. Di sini dikatakan pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Tetapi kemudian di ayat 26, Yesus berkata begini. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi seolah-olah Tuhan Yesus itu tahu kalau dia mau dipakai saudara kasih. Ya untuk kepentingan pribadi orang-orang ini. Dan Tuhan Yesus tidak terjebak. Ya udah nggak apa-apa ikutin kemauan massa sehingga dia makin populer. Tuhan Yesus tidak lakukan itu saudara kasih. Tuhan Yesus menolak untuk entertain orang-orang banyak itu saudara kasih. Oleh karena itu kebaktian gereja tidak bisa dirancang untuk memberi hiburan seperti dalam dunia hiburan. Nah, ada seorang pendeta yang pernah berkata di tahun 55-60-an, ia bernama A. W. Tozer. Ia berkata begini, gereja yang tidak bisa menyembah Allah Tritunggal dengan benar harus di-entertain. Dan pemimpin gereja yang tidak bisa memimpin umat untuk menyembah Allah Tritunggal harus menyediakan entertainment. Perhatikan kata-kata tadi saudara kasih. Gereja yang nggak bisa menyembah Allah dengan benar, gereja itu mesti di-entertain jemaatnya. Dan pemimpin gereja yang nggak bisa mimpin umat bagaimana menyembah Allah Tritunggal, maka pemimpin mesti nyediain entertainment buat jemaat. Nah, bukankah ini salah satu indikasi atau indikator yang kita juga bisa lihat di dalam gereja-gereja, sebagian gereja-gereja yang kita tahu. Nah, apakah gereja kita juga begitu, saudara kasih? Mari kita dengan sangat hati-hati ketika merancang kebaktian khususnya di masa sekarang. Semua gereja lakukan kebaktian live streaming seperti yang kita lakukan sekarang. Rekaman atau langsung live atau hibrid ya, gabungan, ada yang kebaktian di rumah, ada yang di gereja juga datang. Tapi intinya semuanya pakai layar kaca. Nah, di masa seperti sekarang justru kewaspadaan perlu makin meningkat. Ya, baik untuk kita sebagai pemimpin gereja maupun jemaat sebagai orang Kristen. Karena dorongan untuk di-entertain makin besar. Apalagi buat teman-teman saudari pelayan sekolah minggu. Seakan-akan kita perlu entertain anak-anak kita, makanya pakai macam-macam untuk ngajar sekolah minggu. Nah, apakah kita salah ngajar saudara kasih? Apakah kita memberikan makanan yang sehat
Atau kita sekedar mencoba untuk entertain anak-anak. Nah, saudara yang terkasih, mari kita semua hati-hati dalam aspek ini, karena memang realita yang kita hadapi adalah kita semua jadi gampang bosen ikutin kebaktian lewat layar kaca. Akhirnya gereja tergoda mencoba berbagai macam kemasan untuk membuat kebaktian jadi atraktif. Nah, saudara yang terkasih, ada 5 karakteristik yang saya mau tunjukkan mengontraskan antara kebaktian sebagai entertainment dengan kebaktian sebagai momen penyembahan. Yang pertama, kebaktian sebagai entertainment itu sangat bergantung sama kreativitas manusia. Sedangkan kebaktian sebagai momen penyembahan sangat bergantung pada kehadiran Allah Tritunggal. Artinya apa? Artinya begini, saudara yang terkasih. Para penanggung jawab kebaktian gereja harus membantu terjadinya peningkatan kesadaran bahwa hadirat Allah itu tidak bergantung sama suasana. Allah itu hadir apakah kita rasain atau enggak rasain. Ya. Jadi Allah itu hadir bukan bergantung sama perasaan kita. Bukan bergantung sama mood kita. Allah hadir karena ia sudah janji hadir di tengah umatnya ketika kita berhimpun. Nah, kehadiran Allah ini yang perlu kita hormati dan percayai. Nah, apa yang bisa kita lakukan sehingga kesadaran ini meningkat? Saya menantang saudara-saudari untuk siap duduk kebaktian 5 menit aja sebelum jam kebaktian. Baik sebagai pribadi maupun sebagai satu keluarga. Lalu ngapain 5 menit itu? Berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri adalah salah satu wujud, salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita yang beribadah di rumah maupun yang beribadah di gedung gereja atau dimanapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kebaktian sebagai entertainment itu menarik jemaat kepada kehebatan talenta pelayan ibadahnya. Sedangkan kebaktian sebagai momen penyembahan menarik orang itu makin tunduk menyembah Allah Tritunggal. Hal ini berarti kita mau mengajak semua aktivis pelayan memperhatikan dengan jeli, dengan seksama, apa motivasi melayani, bagaimana perkataan yang kita ucapkan itu, seperti apa perilaku kita dalam melayani, khususnya melayani dalam konteks kebaktian. Sebagai pemimpin ibadah atau liturgos, atau vokalis, pemusik, coba renungkan nyanyian yang akan dipakai dalam sebuah kebaktian. Lakukan refleksi pribadi atau sebagai satu tim pelayanan mengenai siapa diri Tuhan yang Anda layani yang akan dipersembahkan di hadapan Tuhan dan bersama-sama dengan jemaat yang lain. Tentu akan baik kalau tim pelayanan bisa saling sharing dan doa bersama lewat Zoom sebelum pelaksanaan kebaktian. Nah, apa yang di-sharingkan? Tiap orang sharing bagaimana lagu yang mau dipakai menolong saudara mengenal Tuhan lebih dalam. Yang ketiga, kebaktian sebagai entertainment itu menarik jemaat kepada pribadi tertentu untuk disanjung. Entah itu pemusiknya, penyanyinya, atau pengkhotbahnya. Sedangkan kebaktian sebagai momen penyembahan menjadikan pribadi itu, yaitu kita pelayan, makin kecil. Tetapi Yesus makin besar. Nah, dalam realita ini berarti para pelayan harus sangat sadar bahwa pelayanan bukan untuk meningkatkan harga diri atau self-esteem. Pelayanan adalah respons kita mengasihi Allah yang sudah lebih dulu mencintai kita. Nah, apa wujud konkret melayani bukan buat memperbesar ego tetapi membesarkan Tuhan Yesus? Apa wujudnya? Beberapa hal sederhana. Jangan gampang tersinggung waktu diberikan masukan. Dengarkan, renungkan. Berbahagialah dengan kesuksesan rekan sepelayanan. Sebab kita bukan berkompetisi siapa yang lebih hebat dan sebagainya. Kuatkan dan hiburkan rekan yang melakukan kesalahan dalam pelayanan. Bukan digosipin. Itu 3 hal praktis, saudara generasi. Kemudian yang keempat,
Kebaktian sebagai entertainment fokusnya adalah menambah viewers atau menambah pengunjung kebaktian gereja. Sedangkan kebaktian sebagai momen penyembahan membentuk orang Kristen menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Hal ini terkait dengan rencana dan juga planning daripada tema-tema khotbah di dalam 1 tahun untuk sebuah gereja. Kita ini dibentuk menjadi murid Kristus karena ada makanan rohani yang sehat dan reguler. Nah, makanan rohani itu tentu bersumber dari Alkitab yang diajarkan secara sistematis. Oleh karena itu, para pelayan yang bertanggung jawab mempersiapkan tema khotbah perlu memiliki pola pikir sistematis. Karena untuk bisa bertumbuh, kita itu kan perlu makanan secara reguler dan sistematis. Kita perlu mempersiapkan tema-tema khotbah tidak dengan dadakan. Seluruh rencana diet rohani tersebut perlu disiapkan dengan baik dan mengikuti alur sejarah keselamatan. Sehingga kita tidak pernah melupakan karya Allah. Yang terakhir, yang kelima. Kebaktian sebagai entertainment membuat orang Kristen menuntut untuk dilayani terus. Sedangkan kebaktian sebagai momen penyembahan adalah kesempatan untuk memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan dan sesama anggota tubuh Kristus. Artinya, saudara generasi, kalau gereja kita dipenuhi dengan berbagai macam keluhan atas pelaksanaan kebaktian, jangan-jangan orang Kristen di dalamnya hanya ingin mendapatkan dan menerima, bukan memberi. Hidup penyembahan yang sejati adalah memberikan tubuh kita, mempersembahkan tubuh kita bagi Allah, dan ini terjadi baik ketika kita kebaktian sama-sama maupun menjalani hidup sehari-hari. Karena yang namanya hidup penyembahan tidak terjadi hanya ketika kita sedang kebaktian, tetapi ketika kita menjalani kehidupan setiap hari. Jadi saudara generasi, jelas sekali bahwa kebaktian gereja tidak boleh dirancang dengan pola pikir dari dunia hiburan. Karena entertained people tidak mungkin menjadi murid Kristus yang sesungguhnya. Kita tidak mau hanya ngefans sama Yesus. Sebab kalau kita ngefans, kita hanya ingin dapat hal yang menakjubkan. Kita hanya ingin mencari show. Begitu tidak ada show, tidak ada tanda, kita akan mudah sekali meninggalkan Yesus. Nah, saudara kasih, jika itu yang terjadi, maka iman kita itu hanyalah sebuah kepalsuan. Kalau kepalsuan ini berlangsung sekian lama, berarti kita membohongi diri sendiri meskipun secara eksternal kita melakukan aktivitas rohani. Pada akhirnya, kalau diri kita dipenuhi dengan kepalsuan, dengan kebohongan, maka Tuhan Allah tidak akan menerima kita yang penuh dengan kepalsuan itu. Oleh karena itu, biarlah kita boleh memeriksa hidup kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Apakah hidup kita betul-betul hidup yang menyembah Tuhan di hari-hari Senin sampai Sabtu, dan kemudian hari Minggu kita menyembah Tuhan melalui fasilitas liturgi kebaktian. Dan biarlah segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita rancang khususnya para pemimpin gereja, mari kita siapkan ibadah kebaktian sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Sehingga kita tidak menuntut tanda atau menuntut Tuhan untuk show off sesuatu sehingga kita tertarik kepadanya. Tidak, saudara kasih. Karena Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan sudah mengasihi kita luar biasa sekali. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita semua dan kita boleh terus bertumbuh menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus yang sungguh mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Saya undang saudara-saudari berdoa secara pribadi atau sebagai keluarga. Periksa diri Anda di hadapan Tuhan dengan jujur. Apakah selama ini saudara-saudari menginginkan kebaktian untuk bisa menjadi sebuah sumber yang meningkatkan mood saudara dan sebagainya?
Apakah selama ini kalau mau hadir kebaktian secara virtual, Anda merasa berat, Anda merasa males, sehingga memberikan diri kepada Tuhan itu menjadi sesuatu beban yang luar biasa sekali. Datang ke hadapan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan untuk mengubah bukan cuma konsep, tetapi boleh betul-betul mengubah perilaku kita ketika kita mau beribadah, khususnya melalui kebaktian setiap minggu. Silakan berdoa secara pribadi atau sebagai keluarga, saya berikan waktu sejenak, setelah itu saya akan tutup dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Allah. Karena Engkau adalah Tuhan yang sabar, yang panjang sabar, dan terus memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar menyembah Engkau. Kami sadar bahwa firman-Mu mengajarkan penyembahan itu bukan cuma melalui kebaktian, tetapi melalui kehidupan setiap hari. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk dapat sungguh-sungguh memeriksa kehidupan kami setiap hari. Karena kami dihimpit oleh berbagai macam budaya dari dunia hiburan. Sehingga ketika kami berkumpul, berhimpun melalui kebaktian, mungkin tanpa sadar kami expect kami mendapatkan hiburan seperti dari dunia entertainment. Tuhan tolong kami supaya kesadaran kami boleh benar-benar jelas dan tinggi dan tajam. Sehingga kami tidak melukai hatimu setiap kali kami hadir di dalam kebaktian. Tuhan berikan kekuatan kepada anak-anakmu yang terus mengurus pelayanan gereja ini. Kiranya kau boleh berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan kemampuan untuk membedakan apa yang terbaik yang menjadi makanan rohani bagi setiap anak-anakmu. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu karena kami mau menyembah Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh dipenuhi rasa syukur bahwa Engkau masih memelihara kami sampai hari ini. Kami mau mempersembahkan tubuh kami. Bukan cuma di hari Minggu 1,5 jam, 1 jam 15 menit. Tetapi di sepanjang kehidupan kami. Tuhan mampukan kami. Ajarkan kami untuk menjadi penyembah-penyembah seperti Yesus Kristus yang adalah penyembah yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kiranya roh-Mu yang boleh terus memampukan kami untuk terus belajar menyembah Engkau sesuai dengan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua.